Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel El Leila Official. Channel yang selalu membahas informasi penting seputar haji, umroh, dan perkembangan terbaru yang berdampak pada jamaah Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi terbaru seputar haji dan umroh. Sahabat semua, beberapa hari terakhir muncul pernyataan penting dari anggota Dewan Marwan Dasopang yang menyampaikan sebuah pernyataan tentang skenario terburuk penyelenggaraan haji tahun 2026. Pernyataan ini bukan keputusan resmi, tetapi sebuah peringatan serius agar pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipasi jika situasi keamanan di kawasan Timur Tengah memburuk. Sahabat semua, sebagaimana kita tahu, kawasan Timur Tengah beberapa waktu terakhir mengalami eskalasi ketegangan geopolitik yang sulit diprediksi. Dalam situasi seperti ini, keselamatan jamaah tentu menjadi prioritas utama. Karena itulah, dalam pernyataannya, Marwan Dasopang menyebut bahwa dari sisi paling aman, salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah tidak memberangkatkan jamaah haji jika situasi benar-benar tidak memungkinkan. Namun, ia juga mengakui bahwa keputusan seperti itu tentu sangat berat secara psikologis dan keagamaan karena jutaan umat Islam di Indonesia telah menunggu bertahun-tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi di tingkat komisi, karena Komisi 8 DPR RI masih berada dalam masa reses. Artinya, wacana ini lebih merupakan peringatan awal agar pemerintah menyiapkan skenario darurat. Namun, yang menarik dalam penjelasannya Marwan Dasopang juga menyinggung skenario yang justru lebih berbahaya, yaitu situasi ketika jamaah sudah berangkat ke Arab Saudi, tetapi kemudian terjadi peningkatan konflik yang membuat mereka kesulitan untuk kembali ke Indonesia. Sahabat semua, bayangkan jika jamaah sudah berada di Tanah Suci, tetapi situasi keamanan tiba-tiba memburuk. Dalam kondisi seperti itu, penerbangan internasional bisa saja dihentikan, bandara ditutup, atau jalur udara menjadi tidak aman. Jika hal ini terjadi, jamaah haji berpotensi terjebak lebih lama di Arab Saudi hingga situasi kembali stabil. Karena itu, DPR juga mengingatkan pemerintah agar benar-benar memperhitungkan biaya dan risiko tambahan yang mungkin muncul. Sebab, dalam kondisi darurat seperti ini, jamaah tidak mungkin dibebani biaya tambahan. Negara harus memastikan bahwa seluruh kebutuhan jamaah tetap terpenuhi, baik dari sisi akomodasi, konsumsi, maupun kepulangan mereka ke tanah air. Sahabat semua, selain itu, DPR juga menyinggung soal perlindungan dana jamaah haji. Kita tahu bahwa penyelenggaraan haji melibatkan berbagai kontrak layanan, mulai dari hotel, transportasi, hingga catering. Jika terjadi pembatalan karena situasi darurat atau konflik, pemerintah harus memastikan adanya mekanisme force majeure atau perlindungan sehingga dana jamaah yang sudah dibayarkan tidak hilang. Dana tersebut harus tetap aman dan bisa digunakan kembali untuk penyelenggaraan haji di tahun berikutnya. Inilah sebabnya mengapa DPR mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan berbagai skenario antisipasi, mulai dari kemungkinan pembatalan perlindungan dana jamaah hingga rencana darurat jika terjadi gangguan transportasi internasional. Namun perlu ditegaskan kembali bahwa hingga saat ini belum ada keputusan apapun mengenai pembatalan haji 2026. Seluruh pembahasan ini masih berada pada tahap antisipasi dan perencanaan. Tujuannya adalah agar jika situasi benar-benar memburuk, pemerintah tidak panik
dan sudah memiliki rencana yang jelas untuk melindungi jamaah. Sahabat semuanya, bagi umat Islam, ibadah haji memang merupakan rukun Islam yang sangat penting. Namun dalam ajaran Islam sendiri, keselamatan jiwa juga menjadi prioritas utama. Karena itu, berbagai kemungkinan harus tetap dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian. Kita tentu berharap situasi di kawasan Timur Tengah tetap stabil, sehingga jutaan jamaah dari seluruh dunia dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman dan lancar. Sahabat semuanya, itulah informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika sahabat semua memiliki pendapat atau pandangan terkait isu ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi penting seputar haji dan umroh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.